Nah, yang ketujuh, selanjutnya, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Jadi, anak-anak itu mau belajarnya bagaimana, mau aktivitas belajarnya bagaimana, itu mereka memiliki keputusan sendiri. Pada hakikatnya sih, untuk mengajari anak usia dini atau anak-anak itu tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh dengan tuntutan. Jadi untuk belajar dalam usia atau dalam masa anak usia dini, ya sudah, sebisanya saja. Yang penting anak itu tahu mengenai sesuatu, tahu mengenai apa yang diajarkan oleh guru. Cukup tahu saja, cukup mengetahui atau cukup tahu itu juga sudah cukup dalam pembelajaran anak usia dini. Nggak perlu harus hafal, nggak perlu harus harus bisa, nggak perlu harus pintar, enggak. Itu tidak diterapkan dalam anak usia dini, atau kurikulum anak usia dini juga tidak diterapkan seperti itu, karena anak usia dini itu pada dasarnya belajar dengan berproses atau bertahap. Nah, yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Nah, jadi dengan belajar atau dengan sekolah itu tidak akan mengurangi kesempatan anak untuk bermain. Bahkan di sekolah pun anak itu harus bermain, karena pada dasarnya anak usia dini itu jika sekolah ya harus bermain, bukan untuk belajar. Karena ya namanya juga kan, contoh TK nih, TK kan taman kanak-kanak gitu kan ya. Contoh lagi tempat penitipan anak, nggak ada tuh yang namanya sekolah dasar atau sekolah anak-anak, itu tuh kan nggak ada, karena lebih menuntut ke perkembangan anak, bukan ke kecerdasan anak atau kepintaran anak. Jadi untuk PAUD atau untuk TK, RA dan lain-lain lembaga yang sederajatnya itu lebih memfokuskan untuk bermain, untuk memfokuskan kepada perkembangan anak melewati belajar dengan bermain gitu. Nah, yang ke-9, pendidik intensional dalam mengajarnya. Dalam artian pendidik memiliki tujuan khusus dalam pikirannya agar anak belajar, dan pendidik menggunakan strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi maksudnya pendidik intensional itu, pendidik harus memiliki tujuan, harus memiliki patokan, akan menerapkan apa nih pada anak, supaya antara pendidik dan pelajar itu tuh sama-sama nyampe, sama-sama bisa melewati teori saat itu atau pembelajaran saat itu. Contohnya guru sebelum mengajar itu harus menentukan dahulu apa yang akan diterangkan, apa yang akan diberikan kepada anak-anak nanti saat besok pembelajaran gitu kan. Jadi kalau sudah ditentukan terlebih dahulu itu akan sama-sama enak, dalam artian gurunya enak, terus siswanya juga enak. Nah, yang ke-10, ada aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin. Nah, maksudnya itu anak itu tidak diajarkan pada satu pokok pelajaran saja. Misalnya hari itu tuh anak belajar mengenai biologi, sains kan. Nah, ada juga ditambah mengenai matematika, atau ditambah lagi mengenai bahasa atau apa gitu ya. Yang penting aktivitas belajar itu jangan diarahkan pada satu disiplin saja. Jadi untuk digabungkan dengan pelajaran atau pengetahuan yang lain juga boleh, malah lebih bagus gitu kan. Yang penting intinya tuh jangan menitik beratkan atau jangan menuntut anak harus pintar. Yang penting anak itu tahu ya teman-teman. Dan yang ke-11, ada asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Nah, maksudnya itu pendidik mengumpulkan informasi tentang apa yang anak-anak tahu dan dapat melakukannya melalui pengamatan dan catatan, dengan mengumpulkan sampel kerja anak, dengan mengundang anak-anak untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sendiri. Jadi, untuk prinsip yang ke-11 ini, pendidik itu mengumpulkan informasi sampai apa sih anak-anak itu paham, anak ini tuh udah bisa sampai apa, udah bisa mengetahui apa, udah bisa
praktek apa, apakah sudah bisa memakai baju sendiri contohnya, atau sudah bisa makan sendiri, atau sudah bisa mandi sendiri. Itu kan merupakan perkembangan anak, dan setiap perkembangan anak itu adalah hal yang penting. Walaupun dilihat sepele, anak bisa makan ya, bisa makan sih wajar kan, cuman kan yang namanya anak kecil yang tadinya megang sendok aja tuh nggak bener, tapi tiba-tiba anak itu bisa makan, itu adalah sesuatu perkembangan yang sangat hebat, yang sangat baik gitu. Apalagi belum usianya, atau perkembangan itu tuh terjadi dengan lebih cepat, itu lebih hebat gitu ya. Nah, yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Jadi pendidik juga harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga anak didiknya atau keluarga pelajar, dan pendidik juga harus memiliki hubungan yang baik dengan anak tersebut. Seperti prinsip yang pertama, memiliki hubungan yang hangat gitu kan. Bukan untuk prinsip yang terakhir ini, pendidik tidak hanya dekat dengan anak saja, tapi untuk dekat dengan orang tuanya juga penting, karena perkembangan anak selanjutnya itu akan berproses atau akan dilakukan di rumah. Karena waktu keseharian anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kan. Jadi untuk mengawasi di rumah ya yang bertugas orang tua. Masa iya sih gurunya mau ikut pulang juga, mau ikut ngawasin di rumah? Ya kan nggak mungkin gitu kan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP. Berikut ini dikemukakan bagaimana mengembangkan kerangka kerja kurikulum PAUD secara kreatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Dodge and Bicard tahun 2000, bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus ada komitmen yang kuat bahwa kurikulum dirancang untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anak. Nah, adapun kerangka kerja dalam merancang kurikulum PAUD memiliki 5 komponen, yaitu berkenaan dengan komponen bagaimana anak belajar. Yang dimaksud bagaimana anak belajar adalah pendidik harus mengetahui anak itu sampai mana belajarnya, bagaimana cara untuk belajar dengan anak gitu. Karena anak itu akan mempelajari, akan memahami sesuatu hal dengan apa yang sudah ia dapat atau informasi yang sudah ia dapat sebelumnya. Jadi misalkan dia mendapat pengetahuan baru nih, pasti dia akan menyangkut pautkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Oh ternyata ini tuh ini, oh ternyata ini tuh seperti ini. Nah takutnya antara penghubungan itu salah, atau hasil dari pengetahuan anak itu kan salah, karena anak-anak kan selalu mikirnya menghubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah maka dari itu guru atau pendidik juga harus tahu bagaimana anak ini tuh belajar, supaya nanti bisa mengarahkan atau meluruskan jika anak itu tuh salah. Nah, komponen yang kedua, apa yang dipelajari anak-anak. Jadi pendidik harus tahu apa sih yang lagi dipelajari anak tersebut, apa sih hal yang lagi diingin tahukan anak tersebut gitu tuh, supaya anak juga mau belajar, anaknya semangat belajar, dan gurunya juga mudah untuk menjelaskannya. Yang ketiga, lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik juga sangat berpengaruh nih, atau termasuk komponen yang penting. Jadi lingkungan merupakan wahana bagi anak-anak untuk belajar. Bagaimana lingkungannya, nyaman atau tidaknya, itu juga akan mempengaruhi anak dalam belajar. Nah, yang keempat ini peran pendidik. Ini lebih penting ya. Peran pendidik ini harus benar-benar dijalankan, atau harus benar-benar betul gitu. Harus betul sekali, atau harus benar sekali, atau harus baik sekali. Karena pendidik ini adalah kunci untuk pengetahuan anak, kunci untuk kurikulum yang akan diterapkan anak gitu tuh. Tanpa pendidik atau dengan pendidik yang asal-asalan, itu akan merusak proses perjalanan atau proses belajar mengajar pada anak usia dini. Nah, yang terakhir ini peran orang tua. Bukan hanya peran pendidik, peran orang tua juga sangat berpengaruh. Peran orang tua antara lain itu seperti mengetahui atau menambah pengetahuan anak ketika tidak di sekolah. Bahkan jika di sekolah pun orang tua juga kalau bisa sih harus ikut berperan juga. Kadang kan ada anak yang
rewel atau susah adaptasi, itu pasti akan menghambat proses pembelajaran. Nah, karena anak itu pasti dekatnya dengan orang tua, jadi di sini orang tua itu penting atau memiliki peran yang penting dalam merancang kurikulum, komponen yang penting gitu. Nah, yang terakhir atau poin yang terakhir itu implementasi pembelajaran berbasis DAP. Berikut ini dikemukakan strategi pembelajaran yang sesuai konsep dan prinsip-prinsip DAP sebagaimana dikemukakan oleh NAEYC tahun 1997 seperti berikut ya. Yang pertama, pengalaman belajar aktif. Maksudnya itu program belajar yang tepat, yaitu program belajar yang dapat mempromosikan anak untuk aktif melakukan eksplorasi dan menjelajahi lingkungannya. Jadi anak itu tidak monoton. Jadi anak itu tidak hanya diam saja dalam belajar. Anak itu memiliki pengalaman belajar baik di lingkungannya, baik mengeksplorasi. Itu kan merupakan hal yang dapat diingat oleh anak, atau pengalaman anak tuh pernah merasa ini, anak tuh pernah merasa itu, dan sebagainya. Dan yang kedua itu strategi pembelajaran yang bervariasi atau varied instructional strategies, yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dimaksudkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan belajar anak. Jadi strategi pembelajarannya itu nggak boleh monoton juga, harus bervariasi, harus diubah-ubah, misalnya setiap minggunya atau setiap 3 hari sekali. Itu strategi pembelajaran itu tidak boleh seperti itu terus, harus bervariasi karena anak itu mudah bosan, anak itu mudah jenuh, tidak seperti orang dewasa yang belajar itu membutuhkan sesuatu atau keadaan yang tenang, yang hening gitu. Kalau anak-anak tidak bisa tenang. Anak-anak harus bermacam-macam atau rame gitu ya, rame atau bervariasi, nggak boleh kayak gitu terus. Apalagi tuh hening, tenang, itu tuh nggak bisa. Buat anak-anak tuh susah gitu. Walaupun itu bagus untuk orang dewasa, tapi tidak bisa diterapkan kepada anak-anak. Nah, yang ketiga, seimbang antara keterlibatan guru dan aktivitas anak atau balance between teacher directed and child directed activities. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak adalah adanya keseimbangan antara keterlibatan langsung aktivitas pendidik dan keterlibatan langsung aktivitas anak. Jadi antara guru dan murid, aktivitasnya itu harus saling berketerlibatan atau harus saling menyampur tapi bukan berarti harus menyampur banget. Aktivitas anak ya nggak boleh terlalu dicampuri dengan aktivitas pendidik gitu atau orang dewasa. Jadi ada yang harus berlibatkan atau dilibatkan, ada yang harus dipisah gitu. Dan dengan dilibatkannya aktivitas guru dengan aktivitas anak itu akan memudahkan untuk menerapkan prinsip atau kurikulum konsep DAP ini. Dan yang keempat, ada kurikulum yang terpadu. Kurikulum yang terpadu ini adalah pengembangan kurikulum terpadu, merupakan salah satu model kurikulum yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya yang terdapat pada berbagai area atau bidang studi yang menekankan pada terciptanya pemersatu berbagai konsep. Jadi ini tuh lebih kayak kurikulum yang kurikulumnya itu tidak mengambil dari satu sumber saja, tapi beberapa sumber lalu dijadikan satu baru diterapkan kepada anak itu. Dan yang kelima itu pusat pembelajaran atau learning center. Nah, untuk pusat pembelajaran ini pusat belajar adalah kelas sebagai tempat belajar yang diatur sedemikian rupa di mana anak-anak dapat secara luas terlibat dalam berbagai kegiatan belajar. Nah, pusat pembelajaran juga harus diperhatikan, kelasnya harus diperhatikan seperti apa, bagaimana kenyamanan dan keamanannya, apakah baik atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya tak terasa waktu kita sudah habis ya. 3 poin penting pada pengembangan kurikulum terhadap anak itu tuh sudah kita bahas tadi. Nah, ini saatnya, waktunya saya untuk undur diri nih teman-teman. Nanti kita bisa ketemu lagi kalau
saya dapat tugas lagi. Jadi untuk tadi yang saya terangkan, saya jelaskan, semoga bermanfaat, semoga bagi pendengar dan pembaca, semoga dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah ucap, saya mohon maaf. Dan untuk Ibu Syifa Uzakia sebagai pengampu mata kuliah kurikulum PAUD, saya mohon maaf bila saya bicaranya atau menjelaskannya terlalu berlibat, karena saya juga masih belajar. Tapi saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu memberikan tugas ini kepada saya, jadi saya mau atau saya juga mengambil pelajaran dari tugas yang Ibu beri. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.